Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Fazli Jalal, Pak Emil Salim, dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga ada Bapak Gubernur. Pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa yang dilakukan oleh anak muda di sini. Keponakan saya ada 5 orang di situ. Tampil hari ini ada keponakan saya namanya Nentis, dan juga ada cucu saya Muhammad Haikal, saya lihat ada tadi. Saya masuk saja kepada persoalan. Judulnya sangat menarik, apa yang disampaikan. Semacam ada kekhawatiran anak-anak muda milenial Minang, bagaimana masa depannya ke depan yang tidak tanggal identitas keminangannya itu. Sebetulnya bagi masyarakat Minang, anak-anak milenial ini sudah dipersiapkan untuk menyangga persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Pertama adalah masyarakat Minang itu mempunyai identitas dan ciri-ciri keminangan. Ini perlu saya pesankan kepada anak-anak milenial. Apa ciri-cirinya itu? Pertama adalah taat dalam beragama. Yang kedua adalah kukuh dalam melaksanakan adat Minangnya. Kemudian terkenal dengan jiwa merantau. Itu adalah merupakan identitas dari masyarakat Minang. Kemudian bagaimana? Apa yang wadah yang menerpa dirinya menjadi karakter adalah surau. Jadi tepat sekali apa yang dibahas pada hari ini. Surau tidak harus ada di Minangkabau. Surau adalah wadah membentuk karakter anak-anak Minang termasuk milenial yang ada di dunia manapun. Untuk itu saya berharap sekarang ini bagaimana wadah ini bisa diimplementasikan karena sudah teruji dengan adanya ciri-ciri Minang tadi, kemudian wadah yang kita miliki itu sudah banyak menghantarkan para tokoh-tokoh Minang menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan, kemudian pendiri kemerdekaan, kemudian menjadi tokoh nasional. Oleh karena itu tentu kita harus mengisi identitas dan karakter ini. Persoalannya sekarang adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, bahwa bagaimana tren Minang pada hari ini, kontribusinya terhadap nasional. Saya tentu berbeda pendapat dengan apa yang beliau sampaikan. Kalau dulu ada 5 tokoh pendiri bangsa, 3 berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada para pahlawan. Kemudian bagaimana dengan yang sekarang? Artinya adalah tentu kita harus melakukan autokritik, melakukan pembenahan terhadap apa yang kita miliki. Saya merasa ada kehilangan identitas yang dimiliki oleh anak-anak sekarang ini. Tidak, memang ada juga yang bagus dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada 3 solusi yang ingin saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Pertama adalah kita harus melakukan restrukturisasi dan melakukan pembenahan terhadap jati diri, karakter dan budaya Minang dimanapun kita berada, termasuk terhadap kaum milenial. Yang kedua adalah mempersiapkan dan mewujudkan generasi muda yang memiliki SDM unggul dan kompetitif. Yang ketiga adalah mempersiapkan dan mewujudkan generasi muda Minang dimanapun berada yang memiliki skill sebagaimana dikatakan oleh Pak Emil tadi bahwa surau tidak dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk virtual dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemampuan skill anak milenial Minang harus kita persiapkan, di mana skill itu adalah skill yang handal dan kompetitif. Barangkali itu yang dapat
sampaikan dalam rangka memberikan kontribusi kepada anak-anak milenial yang ada terutama di sini. Kemudian Pak Fazly Jalal, itu ada 6 keponakan saya, keponakan kontan, anak dari kakak saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada cucu di sana Pak Fazly. Jadi saya memberikan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.